Bapak Ibu, teman-teman semua, eh, pada kesempatan ini saya ingin mengajak lagi Bapak Ibu, teman-teman untuk merenungkan tentang apa benar sudah mau kiamat. Apa benar ini zaman akan segera berakhir. Nah, banyak pertanyaan dan spekulasi yang terjadi. Ada yang bilang ini zaman udah makin hari makin jahat, makin hari makin kacau, sudah tidak ada kasih, banyak orang saling membunuh, saling berperang, banyak sakit penyakit, banyak kelaparan, banyak bencana alam. Apakah ini pertanda dari permulaan penderitaan di saat zaman mau berakhir? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian kita melihat kebenaran dari sudut Alkitab, yaitu tentang akhir zaman. Akhir zaman artinya ini dunia akan hancur dan berakhir sambil menunggu adanya dunia baru yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita lihat dari kitab Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24. Itu ayat 5 mulainya ya. Ayat 4. Ayat 4 mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Nah, maksudnya menyesatkan bagaimana menyesatkan? Ya, menyesatkan maksudnya banyak orang ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku juru selamat, ngaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, sehingga banyak sekali pengikutnya. Ya. Nah, ini kita lihat sebab ayat 5-nya ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Lantas ayat 6-nya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sekarang ini kita lihat Rusia berperang dengan Ukraina. Lantas ada lagi dibantu oleh Korea Utara. Ya. Lantas rencananya Rusia juga akan membantu negara-negara yang berperang melawan Israel. Israel berperang melawan Suriah, melawan negara-negara di Arab. Nah, Israel dan negara-negara Arab yang berperang dengan Israel itu adanya di utara. Nah, di Alkitab itu ditulis bahwa Rusia nanti akan bersama-sama dengan negara-negara utara itu akan bersama-sama menyerang Israel. Nah, sekarang kita lihat Rusia lagi perang sama Ukraina. Tapi kalau kita lihat statementnya Putin, dia selalu bilang kalau Israel tidak mau gencatan senjata, tidak mau stopin perang, Rusia akan menyerang Israel. Nah, kemudian
Suriah juga udah nyerang, ya. Iran juga udah mau nyerang ke Israel. Nah, jadi mereka secara bersama-sama akan menyerang Israel. Nah, ini yang ditulis di Alkitab, ya. Nah, dalam ayat 7 kita lihat ya. Masih ayat 6. Ada kabar-kabar perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Maksudnya jangan kita anak-anak Tuhan menjadi gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya katanya ya. Menurut Alkitab nih. Matius 24 ayat 6. Terus ayat 7-nya dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kan kita udah lihat nih. Israel lawan Syria, lawan negara-negara Arab lah ya. Lantas Rusia mau ikut-ikutan. Lantas Korea Utara ikut-ikutan lagi. Belain Ukraina. Belain Rusia, nyerang Ukraina. Lantas Amerika mau nyerang lagi. Dan negara-negara NATO kirimin lagi pesawat tempur, pesawat pembom ke Ukraina untuk melawan Rusia. Ya, kita lihat. Jadi deru perang sudah terdengar. Ya. Kerajaan melawan kerajaan. Dari akibat itu semua akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kelaparan, ada gempa bumi. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang kelaparan di seluruh dunia. Dalam ayat 8 ditulis. Matius pasal 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, zaman barunya ini kapan kita juga belum tahu. Dan di zaman baru siapa yang akan memimpin dunia? Ya. Nah, dalam ayat 9 dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Karena nama Tuhan. Ya. Dan banyak orang akan menjadi murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dalam ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu udah banyak sekali sekarang. Ya, Bapak Ibu tahu sendirilah siapa. Saya tidak mau menghakimi ya. Nah, karena saking banyaknya kedurhakaan dan kejahatan, maka kasih orang akan menjadi dingin. Artinya karena orang banyak yang kecewa, banyak yang disakitin, banyak yang dibohongin, yang banyak yang ditipu ya. Kejahatan makin lama makin jahat. Ada yang keluarganya dibunuh, mungkin ada yang anaknya dibunuh, ada yang papanya dibunuh, ada yang saling bunuh, ada yang anaknya dibully sampai mati. Waduh, itu kedurhakaan menurut Alkitab. Maka orang jadi saling membenci dan kasih akan menjadi dingin. Tapi yang bahagia adalah Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Nah, yang kita harus perhatikan ayat 14 dari Matius 24. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu gak usah tebak-tebak, gak usah pikir-pikir, gak usah gelisah, gak usah gentar, gak usah takut. Karena di Alkitab sudah ditulis semua. Sekarang ini sudah masuk ke dalam permulaan penderitaan. Begitu banyak kesulitan, kelaparan, peperangan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang jangan gelisah. Jangan gentar.
ya, Tuhan akan datang saat seluruh dunia sudah diberitakan Injil. Nah, ini yang nggak bisa ketebak. Kapan saatnya seluruh dunia bisa mendengar Injil? Kalau kita lihat sekarang media sosial udah menyebar ke seluruh dunia. Mungkin melalui medsos itu bisa menyebar ke seluruh pelosok, ke seluruh orang-orang yang belum percaya Tuhan, belum tahu. Itu bisa dikabarkan Injil. Tapi syaratnya waktu seluruh dunia sudah dikabarkan Injil, sudah mendengar Injil, itu pilihan hidup mau jadi pengikut Kristus atau tidak. Ya, yang penting sudah diberitakan Injilnya. Nah, waktu saat sudah diberitakan, maka saat itulah Tuhan Yesus datang untuk menjemput umatnya. Nah, ini Bapak Ibu, masalahnya sekarang jangan kita santai-santai atau jadi Kristen abal-abal atau jadi Kristen KTP atau jadi Kristen sembarangan. Bagaimana supaya nggak sembarangan? Supaya nggak sembarangan, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri mengatakan, aku roh. Barang siapa menyembah aku, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa menyembah dalam roh dan kebenaran? Artinya, waktu menyembah dalam roh, kita tidak boleh menyembah Tuhan dalam daging. Menyembah Tuhan dalam daging gimana? Menyembah Tuhan dalam daging artinya kita beribadah, kita menyembah Tuhan, tapi kita, kedagingan kita nomor satu. Kita mementingkan jabatan, misalnya di gereja. Kita mau nampang jadi majelis, kita mau nampang jadi hamba Tuhan, kita mau jadi hamba Tuhan, nipu-nipu jemaat supaya dapat duit banyak. Ya, itu melayani dalam kedagingan. Ya. Tapi waktu kita mau hidup dalam pimpinan roh, kita harus membuang kedagingan itu, menyangkali daging, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan bagaimana? Menyangkal kedagingan kita, hanya turut dan taat sepenuhnya pada firman Tuhan, dan melakukan seluruh firman Tuhan. Ini baru benar. Ya, jadi tidak gampang memang untuk taat pada pimpinan Roh Kudus. Ya, taat pada Tuhan yang adalah roh. Karena kita harus menyangkal daging kita. Daging kita itu dasarnya adalah logika. Roh kita dasarnya adalah iman. Iman dengan logika itu bertentangan. Tidak mungkin iman bersatu dengan logika. Contohnya Nabi Nuh bikin bahtera di atas gunung. Waktunya selama 120 tahun. Secara logika orang bilang dia gila. Tapi karena dia beriman, dia percaya penuh, dia taat 100% kepada perintah Tuhan, dia lakukan terus selama Tuhan suruh, selama 120 tahun. Akhirnya waktu kejadian air bah datang benar-benar, semuanya mati, habis. Yang tidak percaya habis semua mati. Nabi Nuh selamat beserta seluruh keluarganya. Demikian juga Daniel, waktu disuruh nyembah patung raja, dia bilang dia nggak mau. Dia cuma mau nyembah Tuhan yang dia percaya. Jadi rajanya marah. Dia bilang, kamu kan tinggal nyembah doang. Saya nggak mau. Tapi kalau Tuhan pun izinkan saya tidak mau nolong saya mati pun saya tetap nggak mau nyembah patung raja. Yang saya sembah hanya Tuhan. Ya. Tapi waktu dia dimasukin ke gua singa, singanya pada nggak berani sama dia, nggak menerkam dia, malah pada diam-diam aja. Nah, itu iman. Nggak masuk logika. Tapi iman, dalam iman ada pimpinan roh Tuhan yang kudus.
Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api, sama juga suruh nyembah patung, dia nggak mau. Dia bilang dia hanya nyembah Tuhan. Terserah Tuhan dah mau apain dia. Kalau Tuhan mau tolong dia pasti ditolong. Kalau nggak mau tolong pun dia tetap hanya menyembah Tuhannya. Ya. Ternyata waktu dimasukin ke dalam dapur api, dia bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam dapur api ada 4 orang jalan-jalan. Dan orang yang keempat mukanya sangat bersinar, badannya bersinar, berkilauan sampai raja bingung, siapa itu? Ternyata itu Tuhan sendiri mendampingi Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga akhirnya waktu dia keluar dari dapur api, seluruh bangsa itu harus menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita perlu untuk hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan memberkati. Jangan lupa ya, klik subscribe dan share. Supaya makin hari makin banyak orang kenal Tuhan, taat dan melakukan seluruh firman Tuhan. Tuhan memberkati.